pupil bunga ular hijau 3 giok adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, kemungkinan besar bahkan lebih langka daripada tubuh racun milik dokter peri kecil. Xiaoyan hanya pernah melihat pupil bunga ular hijau 3 giok sekali selama bertahun-tahun ini. Itu terjadi ketika dia berada dalam kelompok tentara bayaran yang didirikan oleh kakak laki-laki pertama dan keduanya saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Namun, pemilik pupil bunga ular hijau 3 giok saat itu hanyalah seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah seorang pelayan wanita kecil yang menyedihkan yang telah diejek dan dipandang dengan diskriminasi besar karena garis keturunan manusia ularnya. Saat itu, Xiaoyan tidak pernah menganggap gadis kecil ini sebagai pelayan atau mengukit latar belakangnya yang menyedihkan. Dia tidak hanya membantunya keluar dari sifat pemalunya, tetapi juga memberinya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di padang pasir, dia menemukan bahwa gadis kecil ini telah ditangkap oleh klanmu. Untuk menyelamatkannya, Xiaoyan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klanmu sebelum akhirnya menyelamatkannya. Namun, pada saat-saat terakhir, anggota dari apa yang disebut Mansion Ular Langit akhirnya turun tangan dan menyambarnya. Meskipun Yalau telah mengatakan bahwa Mansion Ular Langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Xiaoyan selalu mengingat gadis muda pemalu itu selama bertahun-tahun ini. Nama gadis kecil itu adalah Qinglin. Pada saat yang sama, dia juga pemilik pupil bunga ular hijau 3 giok. Gadis itu juga terkejut dengan suara dari mulut Xiaoyan. Matanya sangat terkejut saat dia menatapnya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" ucap Qinglin. Keterkejutan di mata Xiaoyan semakin terlihat jelas saat mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa lawan yang sangat dia takuti ini adalah pelayan wanita kecil di masa lalu. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit aneh ketika dia memikirkan hal ini. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, gadis kecil yang lembut dan lemah dari masa lalu telah tumbuh menjadi langsing dan tinggi. Dia bisa dianggap sebagai wanita yang sangat cantik. Orang juga tidak bisa lagi melihat sifat pemalunya dari masa lalu. Ada apa? Dokter peri kecil dan yang lainnya juga melintas. Tatapan mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa sambil menatap tajam ke wajah melon yang indah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia menyingkirkan pedang suan berat dari tenggorokan Qinglin dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dia tertawa dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu masih mengenali pedang ini?" ucap Xiaoyan. Qinglin mengedipkan matanya. Pandangannya menatap penguasa suan berat yang besar di depannya. Alisnya berkerut. Benda ini memberinya perasaan yang familiar. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasa familiar. Tampaknya benda-benda ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, gurun tager yang luas, kelompok tentara bayaran logam gurun, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum menatap Qinglin sambil berpikir keras dan mengingatkan sambil tertawa. Tubuh Qinglin tiba-tiba bergetar saat mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung terbelalak. Dia menatap Xiaoyan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu, dia tergagap. "Xiao, Tuan Muda Xiaoyan," ucap Qinglin. "Akhirnya kau mengingatnya," ucap Xiaoyan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala Qinglin. Ia mendesah. "Kita sudah lama tidak bertemu. Kau benar-benar sudah dewasa," ucap Xiaoyan. Wajah dan mata Qinglin langsung memerah dan basah saat kepalanya diusap oleh Xiaoyan. Hatinya jelas mengerti bagaimana Xiaoyan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Mansion Ular Langit, dia juga menyadari betapa Xiaoyan mengambil resiko besar untuk pergi ke klanmu dan menyelamatkannya. Dia telah menangis lama karena ini saat itu. Saat itu, dia masih seorang gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiaoyan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bersedia mengambil resiko seperti itu untuknya yang merupakan seorang pelayan wanita yang rendahan. Di hati gadis kecil ini yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya di samping melihat situasi yang telah berubah total ini. Mereka semua tidak dapat pulih. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiaoyan lebih awal daripada Qinglin. Namun saat itu, dia pergi ke Kaisaran Juyun sendirian.
Tentu saja dia juga tidak mengenal Kinglin. Ada apa ini? Gumam Xian. Xian dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka tidak yakin bagaimana kejadian dramatis ini bisa terjadi. Kau tidak terluka kan? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan teringat pelayan perempuan kecil pemalu saat itu sambil menatap Kinglin. Tanpa sadar, ia berbicara dengan suara lembut. Aku baik-baik saja, Tuan Muda Xiaoyan. Kinglin berbicara dengan agak tergesa-gesa. Karena kenangan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan yang luar biasa seperti ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di balik senyum Xiaoyan karena suatu alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tuanya yang keras. Jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku kakak Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berpikir bahwa Kinglin tidak dapat mengucapkan kata-kata tuan muda yang diucapkannya dengan lancar saat melihat sikap Kinglin ini. Dia langsung tertawa. Saat ini, Kinglin bukan lagi pelayan wanita muda seperti dulu. Dengan pupil bunga ular hijau di kaki yoknya yang sudah dewasa, kemungkinan tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap memanggilmu tuan muda Xiaoyan. Aku sudah memanggilmu seperti itu sejak dulu, ucap Kinglin, lalu buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Kedua tangannya disilangkan dengan cemas. Bagaimana sikapnya ini bisa disebut seperti pembunuh yang telah menjungkir balikan suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Xiaoyan tersenyum, namun tidak mempermasalahkannya. Matanya menatap Kinglin sambil berkata, dulu kau diselamatkan dari tangan klanmu, namun akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari istana ular langit. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Ucap Xiaoyan. Mereka memperlakukanku dengan sangat baik, dan bahkan bermaksud agar aku memimpin istana ular langit. Namun para tetua ingin menjodohkanku dengan putra tertua dari kepala suku sebelumnya. Aku tidak mau, jadi aku akhirnya melarikan diri secara diam-diam, ucap Kinglin dan mengangguk. Namun dia tidak mengatakan semuanya. Setelah melarikan diri secara diam-diam, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Xiama. Namun semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa penyelidikan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan telah menuju ke dataran tengah. Karena dia tidak ada pekerjaan, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk berkeliling dan mendapatkan pengalaman. Tetapi sebagian besar lainnya karena dia ingin menemukan seseorang tertentu yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Berkat pupil bunga ular hijau di kaki yok, statusnya selama bertahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai merayunya. Namun, orang yang benar-benar tidak bisa dilupakannya adalah tuan muda yang juga masih muda dan pendiam. Sementara dia masih seorang pelayan wanita muda yang tak berdaya saat itu. Namun dia benar-benar berani mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Hal yang paling berharga untuk dikenang adalah peristiwa-peristiwa dan orang-orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada di titik terendah dalam hidup mereka. Hal ini karena orang-orang dan peristiwa-peristiwa pada saat itu benar-benar mampu meninggalkan kesan yang tidak dapat dihapus jauh di dalam hati seseorang. Untungnya surga memberi ganjaran kepada mereka yang bertekad. Orang yang dicarinya selama bertahun-tahun akhirnya muncul di hadapannya saat dia tidak menduganya. Tuan muda Xiaoyan, ambillah ini, ucap Kinglin. Kinglin menyilangkan tangannya. Cahaya hijau tiba-tiba menyala di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Binatang kecil itu segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiaoyan begitu dilepaskan. Binatang itu gemetar dan memperlihatkan ekspresi ketakutan di matanya saat menatap Kinglin. Xiaoyan mengusap binatang pil di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Kemudian dia bertanya, apakah kamu membutuhkan binatang pil ini? Ucap Xiaoyan. Kinglin buru-buru menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Namun setelah ditatap oleh tatapan Xiaoyan, dia akhirnya bergumam. Aku ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun dalam tubuhku, ucap Kinglin. Menghilangkan racun, ucap Xiaoyan. Hati Xiaoyan tersentak. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku, aku akan memeriksanya, ucap Xiaoyan.
King Lin ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu, dia meletakkannya di telapak tangan Xiaoyan. Tangan besar yang hangat itu membuatnya memerah. Xiaoyan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan seberkas kekuatan spiritual memasuki tubuh King Lin dari tangannya. Setelah mengamati dengan seksama, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh King Lin dan bahkan darahnya semuanya bercampur dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan dingin, serta tampaknya ingin membekukan darah seseorang dengan sangat ganas. Racun apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah racun pengikis jantung ular Kaisar Piton dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Ini adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Konon, racun ini tidak memiliki penawarnya, ucap King Lin. Tidak ada yang pasti di alam, positif dan negatif, yin dan juga yang. Ini adalah aturan alam. Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Yang dikatakan tidak ada penawarnya adalah yang penawarnya belum ditemukan, ucap Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai titik ini. Kemungkinan dia juga pernah mendengar tentang racun pengikis jantung ular Kaisar Piton ini. Dikabarkan bahwa darah dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang itu dapat menyembuhkan sebagian besar racun. Karena itu, aku datang ke sini untuk mencoba peruntunganku. Tanpa diduga, aku benar-benar bisa bertemu dengannya, King Lin berkata dan melirik binatang kecil seputih salju dalam pelukan Xiaoyan. Pil obat dengan kualitas seperti ini memang mampu menahan sejumlah racun, namun hanya ini saja tidak cukup untuk menghilangkan penyumbatan di dalam tubuhmu sepenuhnya, ucap dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata. Dia ahli dalam penggunaan racun, tentu saja dia berhak berbicara. Itu benar, namun itu bukan masalah besar. Dengan bantuan darah binatang pil, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikis jantung ular Kaisar Piton ini meskipun racunnya mematikan, ucap King Lin. Xiaoyan mengangguk. Dia segera mengerutkan kening sedikit dan kemudian bertanya, mengapa kamu menyinggung suku ular piton tanah dalam 9 tenang? Mereka bukanlah kelompok yang dapat dengan mudah disinggung, ucap Xiaoyan. Bukan aku yang menyinggung mereka, merekalah yang datang dan menyinggungku, ucap King Lin sedikit merasa bersalah saat berkata. Saat aku datang ke wilayah binatang buas saat itu, aku hanya bermaksud mencari binatang ajaib kuat yang berwujud ular. Namun, aku berakhir bertemu dengan tetua dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Dia mengenali mataku dan bermaksud menangkapku. Aku hanya bisa membalas. Akhirnya, aku berhasil mengendalikannya. Namun, dia telah merilis beberapa berita di saat-saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku ular piton tanah dalam 9 tenang datang dan mengepungku. Akhirnya, aku hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung, ucap King Lin. Kubil bunga ular hijau 3 giok adalah musuh bebuyutan semua binatang ajaib berwujud ular. Selain beberapa binatang ajaib berwujud ular yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti piton penelan langit 7 warna milik kakak Cailin, yang lainnya akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi pupil bunga ular hijau 3 giok. Akan aneh jika yang lain tidak menangkapmu, mengingat kau memiliki benda seperti itu, ucap Xian mengerutkan bibirnya. Ia masih tampak merasa dendam saat malam ketika King Lin menyerangnya. Xiaoyan tersenyum. Ia menempuk bahu King Lin dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Meskipun racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Namun, tempat ini saat ini bukanlah tempat terbaik untuk membuang racunnya. Setelah kita meninggalkan sisa-sisa kuno ini, aku akan memikirkan cara untuk membantumu membuang racunnya. Dan untuk sekarang, mengapa kau tidak ikut denganku kali ini? Ucap Xiaoyan. Baiklah, wajah King Lin memerah saat dia mengangguk lembut. Xiaoyan tersenyum dan berdiri. Dengan bantuan hebat di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi dengan cepat menguat sedikit. Jika mereka bertemu kelompok Fengkinger lagi, dengan barisan ini akan mampu menekan mereka. Melihat adegan musuh yang tiba-tiba menjadi sahabat, semua orang kecuali mereka yang terlibat langsung memasang wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikanku malam itu. Xian melirik King Lin dan mendengus dengan pelan. Itu salah paham.
aku bisa melihat wujud asli seseorang. Saat itu, kupikir kau adalah ular piton tanah dalam 9 tenang. Selain itu, tubuh aslimu sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Karena itu, aku menyerangmu, ucap Kenglin buru-buru menjelaskan ketika mendengar ini. Siapa yang kau pikir makhluk-makhluk jelek tanpa kaki itu? Ucap Xian sangat tidak puas dengan Kenglin yang membandingkannya dengan ular piton tanah dalam 9 tenang. Dia mengerutkan mulutnya sebelum dia langsung berpikir bahwa wilayah pukulannya ini agak terlalu lebar. Dia buru-buru menambahkan, selain kakak Cailin, ucap Xian. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis itu sambil memeluk binatang pil yang masih gemetar dalam pelukannya. Kemudian dia menyuarakan pikirannya. Meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli yang sangat berpengalaman atau seorang alkemis akan tetap dapat mencium aroma pilnya dan menebak identitas aslinya, ucap Xiaoyan. Baiklah, mengapa kita tidak membiarkan Kenglin menyimpannya sekali lagi, ucap dokter peri kecil. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba, ia menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat menatap Xiaoyan. Cakarnya mencengkeram pakaian Xiaoyan dengan erat. Tampaknya ia sangat takut terhadap Kenglin. Kenglin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalah binatang kecil seputih salju itu. Xian di sampingnya akhirnya tertawa. Xiaoyan tertawa ketir saat melihat mata besar berair dari binatang kecil seputih salju itu. Apakah makhluk kecil ini mencoba bersikap manis agar dia melihatnya? Berikan padaku, aku bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya, ucap dokter peri kecil tiba-tiba terbatuk pelan. Mata cantiknya menatap tajam ke arah binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak mampu menahan serangan imut dari makhluk kecil ini. Seorang wanita selalu menyukai makhluk berbulu seperti itu, gumam Xiaoyan lalu tanpa sadar terdiam saat melihat sikap dokter peri kecil ini. Tidak disangka bahwa seseorang sekuat dokter peri kecil masih tidak dapat lepas dari aturan semacam ini. Seketika, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, si kecil itu juga memasuki pelukan dokter peri kecil. Kepalanya yang berbulu bergerak-gerak secara acak di pelukannya, membangkitkan tawa indah dokter peri kecil. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiaoyan berkedut. Mungkinkah binatang pil ini jantan? Setelah menerima binatang pil, sebuah energi melonjak ke jari dokter peri kecil. Ia kemudian menekannya ke tubuh binatang pil. Lapisan jaring energi samar muncul dan menempel pada bulu binatang kecil itu. Dengan melekatnya jaring energi ini, aroma pil yang membuat seseorang merasa rileks juga menghilang sepenuhnya. Ketika seseorang melihat dengan cara ini, binatang pil ini sama persis dengan binatang kecil biasa. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu yang sudah menyusut dalam pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya berkedut sebelum dia berbalik dan menyimpan boneka setan langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada Kenglin. Simpan pengawalmu itu, ucap Xiaoyan. Kenglin mengangguk setelah mendengar ini. Cahaya hijau menyala di matanya dan banyak pengawal menghilang. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau yang kembali ke mata Kenglin. Melihat metode misterius ini, semua orang termasuk Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pupil bunga ular hijau 3 giok ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah pupil bunga ular hijau 3 giok matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang dikendalikan olehku dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasnya. Batasnya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatanku, ucap Kenglin. Kenglin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun, mereka yang dikendalikan olehku akan melemah secara bertahap. Ini karena pupil bunga ular hijau 3 giok akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepadaku, ucap Kenglin. Kalimat Kenglin berikutnya langsung membuat kelompok Xiaoyan menghirup udara dingin. Hal ini sungguh sangat menakutkan.
Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap para ahli untuk mengendalikannya dan mendapatkan manfaat darinya. Tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Jenis pelahapan seperti ini sangat lambat. Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya mampu mengendalikan dusun bintang 2 ke bawah dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 3. Ucap King Lin menjulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat sikap semua orang. Selain itu, aku hanya mampu mengendalikan binatang sihir yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang sihir lainnya, ucap King Lin. Xiaoyan menyeka keringat dinginnya. Dia pernah mengalami serangan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat daripada King Lin, bukan tidak mungkin baginya untuk jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seorang yang baru saja naik kelas Douzun. Itu bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiaoyan dengan kekuatan seperti ini, kemungkinan besar dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 putaran. Namun, dengan pupil bunga ular hijau 3 giok, Xiaoyan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu meningkat begitu cepat, ucap Xiaoyan lalu mendesah. Saat itu, King Lin bahkan belum menjadi seorang Douzun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia telah mencapai tahap seperti itu. Kecepatan latihan yang begitu cepat bahkan membuat Xiaoyan merasa malu. Inilah baru yang disebut kecepatan. Meskipun Xiaoyan mendesah emosional melalui mulutnya, Xiaoyan juga jelas mengerti dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Benda alam yang sangat langka seperti pupil bunga ular hijau 3 giok bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang. Mata ini memang layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang gemetar, ucap Tian Hu Zunze juga menghirup udara dingin. Hatinya terasa tidak enak. Sebagai orang tua, ia telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun, orang lain telah menyusulnya setelah berlatih kurang dari 1 dekade. Siapapun akan merasa agak tidak adil di dalam hatinya. Xiaoyan tertawa getir setelah melihat semua orang terkejut dan terdiam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Tidak ada gunanya merasa iri. Ayo pergi, kita harus menuju aula utama. Kalau tidak, semua harta karun akan menjadi milik orang lain jika kita datang terlambat, ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menahan rasa iri mereka dalam hati. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka meninggalkan ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, semakin banyak ahli yang bergegas ke lantai 3 aula pil setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa ruang pil sering mengeluarkan suara pertempuran dan juga kutukan. Jelas bahwa mereka mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiaoyan juga tidak tertarik untuk menggeledahnya lagi. Karena bagaimanapun, ia telah memperoleh harta karun terbesar di dalam ruang pil ini. Segala hal lainnya tidak penting. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka langsung mencari jalan untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa binatang pil yang dapat menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hijau dan berjalan dengan angkuh. Mereka tentu saja menarik banyak perhatian di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada binatang pil dalam pelukan dokter peri kecil. Tetapi tidak seorang pun dapat mengidentifikasi identitas sebenarnya dari makhluk kecil ini. Melihat barisan kelompok Xiaoyan yang menakutkan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari aula pil dan melihat ke arah jalan setapak. Mereka sedikit tertegun sejenak. Sisa-sisa ini terlalu besar dan tidak akan mudah untuk menuju ke aula utama. Aku akan memimpin jalan. Aku telah menemukan peta kasar di dalam reruntuhan dan tahu di mana aula utama berada, ucap King Lin di samping tersenyum ketika mereka melihat Xiaoyan kebingungan. Xiaoyan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda di masa lalu. King Lin tersenyum saat melihat ini. Dia mengenali posisi mereka dan jari-jari kakinya menekan tanah.
Setelah itu, sosoknya yang cantik bergegas keluar. Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti dari belakang. Kerumitan bagian dalam reruntuhan kuno ini telah melampaui ekspektasi Xiaoyan. Dia mengikuti di belakang Qinglin. Koridor-koridor yang berkelok-kelok itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah telah memasuki labirin. Untungnya, perasaan seperti ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pandangan di depan mereka melebar. Tubuhnya sekali lagi bergerak maju beberapa jarak. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini berwarna hijau perunggu. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan warna hijau perunggu ini tampak lebih pekat. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalamnya seperti seekor semut. Di tengah aula besar itu terdapat 10 gugusan cahaya besar. Gugusan cahaya ini tergantung di udara. Seseorang dapat melihat samar-samar beberapa objek seperti gulungan di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiaoyan berdebar kencang saat mata mereka melihat gugusan cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan Douglas Tian? Mata Xiaoyan menyapu gugusan cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah 10 gugusan cahaya. Ada kursi batu di tempat itu. Di kursi batu itu ada kerangka putih giok. Tangan kerangka itu membentuk segel saat duduk. Kerangka elit Douseng, gumam Xiaoyan. Mulut Xiaoyan langsung terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat elit Douseng. Meskipun itu hanya sekumpulan tulang, tekanan yang datang dari tulang-tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Xiaoyan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa itu, ucap Qinglin berkata dengan lembut. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kumpulan cahaya dan tulang-tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang sudah berdiri di sana. Selain itu, semua aura mereka kuat. Xiaoyan juga sekali lagi melihat kelompok Feng Qing'er ada di antara mereka. Wah, cepat sekali mereka datang, gumam Xiaoyan. Senyum sinis tak sengaja tersungging di wajah Xiaoyan saat melihat sosok-sosok itu. Sosok-sosok manusia berdiri berserakan di aula besar yang luas itu. Selain sejumlah kecil penjaga tunggal, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari fraksi-fraksi yang memiliki reputasi cukup hebat di dataran tengah. Ini termasuk suku Ponik Iblis Surga, Pavilion Petir Angin, Lembah Sungai Es, Lembah Api Pembakaran, dan faksi-faksi lainnya. Mereka semua sudah ada di sini. Tampaknya target mereka cukup jelas. Mereka semua langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki reruntuhan. Kelompok Xiaoyan tentu saja langsung menarik perhatian banyak orang saat mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang waspada, penuh permusuhan atau kemarahan tertuju ke arah mereka. Xiaoyan tersenyum menghadapi tatapan-tatapan ini. Matanya melirik ke tempat di mana Feng Qing'er berada. Feng Qing'er menatapnya dengan tatapan gelap dan serius. Kemungkinan besar mereka masih ingat kehilangan besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang buah sebelumnya. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika dia melihat pemandangan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah berjalan ke aula besar, Xiaoyan akhirnya menemukan selusin sosok manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu. Mereka tampak seperti patung batu dari jarak yang jauh. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan posisi ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, tubuh selusin sosok seperti patung batu ini membuat semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil berseru lirih karena terkejut saat melihat batu-batu tersebut berstatus seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan apapun. Itu benar, dan kupikir mereka mungkin boneka kelas atas. Perasaan seperti ini mirip dengan boneka setan langit. Jika tebakanku benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan sekelas Douzun,
ucap Xiaoyan. Ekspresi serius juga terpancar di mata Xiaoyan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak saat ini, tetapi itu hanya karena mereka tidak diaktifkan. Orang bisa membayangkan betapa brutal dan kejamnya pembunuhan yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok dokter peri kecil berubah sedikit ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin dusun, bahkan jika barisan seperti ini dapat dihabisi oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan cukup besar. Itu memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Daoseng, ucap King Lin. King Lin juga tampak terkejut. Jajaran seperti ini bahkan membuatnya gemetar. Semua orang harus berhati-hati nanti. Jangan berpisah, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyuman cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menoleh. Itu sebenarnya adalah kelompok dari lembah api pembakaran. Teman muda Xiaoyan datang tepat waktu lebih baik daripada datang lebih awal. Segel di tempat ini semakin melemah. Kemungkinan besar segel itu akan segera menghilang. Ucap Tang Zhen lalu tersenyum saat melihat Xiaoyan. Dia memimpin para ahli dari lembah api pembakaran dan berbicara kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Kepala lembah Tang, mungkinkah ini adalah tujuan perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Ucap Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Kemungkinan besar dia hanya memiliki hubungan terbaik dengan lembah api pembakaran di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah orang-orang yang tidak dikenalnya atau yang merupakan musuhnya. Seharusnya benar, namun menurutku seharusnya hanya ada satu teknik Douglas Tian yang sebenarnya di antara 10 ini. Adapun siapa yang bisa mendapatkannya, itu akan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan orang tersebut. Ucap Tang Zhen mengangguk sambil tersenyum dan menjawab. 9 palsu dan 1 asli, gumam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Matanya menyapu 10 gugusan cahaya dengan heran. Memang ada banyak trik di dalam sisa-sisa kuno ini. Itu benar-benar telah melakukan trik seperti itu pada akhirnya. Mencoba untuk mendapatkan teknik Douglas Tian yang sebenarnya dari antara 10 ini tidak akan mudah. Benar sekali, ucap Tang Zhen lalu tersenyum. Matanya menyapu aula besar di sekitarnya dan kembali berkata dengan lembut. Teman muda, sepertinya ada cukup banyak orang yang menantangmu kali ini, ucap Tang Zhen. Itu hanya masalah kecil, ucap Xiaoyan tersenyum. Di antara mereka yang hadir hanya suku Ponik Iblis Surga, Pavilion Petir Angin, dan Lembah Sungai Es yang bermusuhan dengannya. Jumlah ahli dari ketiga pihak ini paling banyak akan sama dengan jumlah ahli di pihaknya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Aku lupa kalau sekarang kalian tidak sendirian lagi, ucap Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Xiaoyan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui betapa menakutkannya barisan kelompok Xiaoyan. Jika suku Ponik Iblis Surga, Pavilion Petir Angin, dan Lembah Sungai Es tidak bergandengan tangan, kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang dapat melawan kelompok Xiaoyan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah suatu golongan. Ada sejumlah orang yang datang sendiri setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa ini. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meskipun kekompakan mereka tidak sebesar golongan, kekuatan bertarung mereka cukup hebat. Mereka juga merupakan karakter yang kejam dalam merebut harta karun, ucap Xiaoyan tersenyum. Dia telah bertemu dengan sejumlah pencuri harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung golongan-golongan besar ini tanpa alasan, di bawah daya tarik teknik Douglas Tian, semua rasa takut dan pengengkangan mereka akan hilang. Lagi pula, jika mereka benar-benar berhasil memperoleh teknik Douglas Tian, mereka yang sendirian dapat langsung bersembunyi di pegunungan yang luas dan dalam. Siapa yang dapat menemukan mereka setelah itu? Tang Zhen juga tersenyum saat mendengar ini. Pandangannya beralih ke 10 gugusan cahaya di tengah aula besar. Pada saat ini, cahaya di sekitar gugusan ini menjadi semakin lemah. Jelas bahwa itu karena segelnya mulai kehilangan efeknya. Teman muda Xiaoyan, dapatkah kau melihat gulungan mana di antara 10 gugusan cahaya ini yang merupakan teknik Douglas Tian? Ucap Tang Zhen.
Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar. Setelah merasakan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Segel itu telah sepenuhnya memblokir semua penyelidikan. Dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa melihat sesuatu yang ditempelkan oleh seorang elit Daoseng? Dengan hal-hal yang berkembang seperti ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung," ucap Xiaoyan. Tidak cukup hanya memiliki keberuntungan yang cukup. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi masalah besar jika sampai jatuh ke tangan seseorang. Yang terburuk adalah seseorang akan menjadi musuh bersama semua orang, ucap Tang Zhen sambil tertawa. Xiaoyan berpikir keras lalu mengangguk. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa saat. Kita mungkin bisa bekerja sama jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ucap Tang Zhen lalu melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, dia menyapukan matanya ke boneka-boneka yang duduk, yang tampaknya telah tertidur. Xiaoyan tersenyum tipis dan mengangguk. Lembah api pembakaran sangat kuat. Terlebih lagi, dengan penglihatan Xiaoyan saat ini, ia secara alami mampu melihat kekuatan Tang Zhen, seorang dosun bintang 5 atau lebih. Ia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah sungai es Bingha Sunze, dan tidak akan kalah dari hantu tua Zexing dari Aula Jiwa. Xiaoyan secara alami sangat bersedia untuk membentuk aliansi dengan seorang ahli setingkat ini. Bagaimanapun, dirinya saat ini berhadapan dengan musuh dari berbagai sisi. Memiliki bantuan lain selalu menyenangkan. Selain itu, berhati-hatilah dengan boneka-boneka itu, ucap Tang Zhen. Tang Zhen membelai jenggotnya dan tiba-tiba berkata dengan lembut, "Jika tebakanku benar, boneka-boneka ini akan terbangun saat segelnya dibuka. Saat itu pasti akan terjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau," ucap Tang Zhen. Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat dia mengangguk pelan. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan, tetapi seseorang juga harus tetap berhati-hati terhadap boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tidak terduga, itu benar-benar akan menjadi kasus tidak dapat menyuarakan kepahitannya. Namun untuk saat ini, mari kita tunggu sampai segelnya menghilang. Tidak akan ada makan siang gratis di dunia ini, ucap Tang Zhen. Xiaoyan tersenyum tipis saat mendengar desaan lembut dari Tang Zhen. Pandangannya menyapu pandangan orang-orang yang hadir. Akhirnya, pandangannya tiba-tiba berhenti pada kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran terlintas di hatinya. Memurnikan tubuh Yalo membutuhkan tulang-tulang seorang ahli. Kerangka Daoseng ini masih cukup langka. Jika dapat digunakan sebagai tubuh, dapatkah itu membantu Yalo untuk menjadi kelas Daoseng? Jika Yalo benar-benar mampu menjadi elit Daoseng, mereka tidak perlu lagi takut terhadap Aula Jiwa di masa depan. Selain itu, kekuatan pavilion bintang jatuh juga akan langsung mencapai level Build Tower. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing melawan Aula Jiwa. Jika memungkinkan, aku bisa mencoba melihat apakah aku bisa merebut kerangka itu, gumam Xiaoyan. Kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan. Hatinya juga tertuju pada kerangka itu. Selama mereka menunggu segel itu menghilang, beberapa ahli dan golongan juga terus berdatangan ke aula besar ini. Dengan semakin banyaknya ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar itu menjadi sedikit tegang. Semua orang menyadari bahwa sebentar lagi, orang-orang yang masih mereka sapa dan tersenyum beberapa saat yang lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di bawah atmosfer seperti ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang saling mengenal mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang kacau seperti ini, kemungkinan besar mustahil untuk mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli yang hadir di aula besar. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening sedikit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok dokter peri kecil dan mereka mulai secara bertahap mendekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih waspada. Banyak sosok tergesa-gesa terus-menerus berlari menuju aula besar. Meskipun semakin banyak orang di dalam aula besar, suasananya masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan sejumlah orang berkeringat dingin. Dogi mengalir deras ke seluruh tubuh mereka.
Sedikit saja keributan, Dogi akan teraduk dan meledak menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Sioyen dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Matanya sedikit terpejam saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang membuatnya merasa sedikit aneh adalah bahwa ia belum menemukan satupun ahli dari aula jiwa. Mungkinkah mereka tidak memiliki banyak minat pada sisa-sisa kuno ini? Kenapa orang-orang ini selalu datang saat ada harta karun? Ucap sosok yang tiba-tiba terdengar. Gumaman dalam hati Sioyen belum muncul ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul baik di dekat maupun jauh saat berkemah di aula besar ini. Sepertinya kali ini aku tidak terlambat, ucap sosok itu. Niat membunuh melonjak ke dalam hati Sioyen saat dia mendengar suara tawa aneh yang agak familiar itu. Apakah mereka akhirnya tiba? Hantu tua Seizing, gumam Sioyen.